Sistem operasi yang paling banyak digunakan untuk desktop dan juga laptop saat ini adalah Windows dan juga macOS. Tapi akhir-akhir ini ada loh sistem baru besutan Google yang lagi naik daun, yaitu Chrome OS. Kira-kira apa sih Chrome OS itu? Apa ya bedanya dengan Chrome Search Engine? Yuk cari tahu bareng aku di Cari Sinyal. Chrome OS merupakan sistem operasi yang basisnya Linux. Sistem operasi ini nggak hadir kemarin sore, tapi udah hadir belasan tahun lalu, tepatnya pada 7 Juli 2009. Saat itu, Google ngenalin Chrome OS sebagai sistem operasi yang fokus pada penggunaan aplikasi dan data yang disimpan secara cloud. Karena itu, sistem operasi ini ngandelin browser Chrome sebagai perangkat kerja utama. Nggak ada aplikasi-aplikasi bejibun layaknya saat install Windows, jadi cuma ngandelin Chrome sebagai browser utama saat nyalain perangkat Chrome OS. Karena bergantung pada jaringan internet, Chrome OS belum begitu populer. Saat itu, teknologi cloud belum semasif sekarang, apalagi koneksi jaringan internet jelas gak sekencang sekarang. Orang-orang pun masih terbiasa nyimpen data di storage kayak hard disk, bukan di cloud kayak Google Drive, OneDrive, dan yang lainnya. Chrome OS ini sama seperti open source Linux pada umumnya, bisa diinstal secara gratis dan juga dapat digunakan di berbagai perangkat komputer. Sebenarnya laptop Windows kamu pun bisa diinstal dengan menggunakan Chrome OS ini. Nah, untuk memaksimalkan penggunaan Chrome OS ini, Google meluncurkan sebuah Chromebook, yaitu laptop dengan Chrome OS. Produk ini dirilis beberapa tahun setelah Chrome OS lahir. Pada saat itu, Chromebook belum begitu populer. Terlebih karena belum banyak orang yang mau menyimpan data di cloud dan Chromebook lebih optimal digunakan jika terhubung ke internet. Yah, mau gimana lagi? Rata-rata Chromebook punya storage yang kecil, terus tampilannya tuh ya Google Chrome, sebuah browser yang sebenarnya bisa diakses juga kok pakai perangkat lain. Beberapa tahun kemudian, situasi mulai berubah nih. Internet semakin kencang dan orang mulai banyak yang pakai layanan cloud. Akhirnya, perangkat Chromebook pun naik daun. Data dari IDC menunjukkan jika pada kuartal pertama tahun 2020, pengguna Chrome OS ada di 5,3%, sementara pengguna Mac OS di 5,8% dan Windows sebesar 87,5%. Nah, pada kuartal kedua tahun 2020, pengguna Windows menurun menjadi 81,7%, Mac OS naik jadi 7,6%. Dan yang paling mengejutkan, pengguna Chrome OS naik 2 kali lipat jadi 10%. Kenaikan tersebut imbas dari meningkatnya penggunaan Chromebook, terutama di kalangan pendidikan. Negara-negara seperti Jepang, Selandia Baru, Australia, Amerika, Norway, dan Finlandia itu udah banyak loh yang pakai Chromebook ini sebagai alat untuk penunjang pembelajaran. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kebutuhan akan perangkat untuk pembelajaran jarak jauh semakin meningkat tajam. Terus, Chrome OS juga sudah mendukung aplikasi yang bisa digunakan Android berkat hadirnya Google Play Store. Sebagian besar aplikasi yang bisa digunakan dan diinstal di ponsel Android juga bisa digunakan di Chrome OS. Sayangnya, nggak semua aplikasi nih dioptimalkan untuk sistem operasi ini. Jadi, alih-alih full screen, aplikasi tersebut malah tampil seukuran layar ponsel. Malah ada beberapa aplikasi Android nih yang nggak bisa jalan. Meski demikian, Chromebook tuh punya kemampuan buat ngejalanin aplikasi Linux. Jadinya dapat ngejalanin aplikasi sekelas desktop deh. Sebenarnya, kehadiran Play Store udah ngebantu banget buat optimalin Chrome OS supaya nyaman dipakai buat produktivitas maupun hiburan kayak main game.
Sementara buat akses berbagai layanan web, Chrome browser tuh andalan banget. Buka YouTube, buka Google Doc, Google Meet, dan lainnya. Chromebook tuh kayak didesain sama Google buat optimalin Chrome OS dalam ngejalanin berbagai layanan atau aplikasinya. Terlebih karena Chrome OS itu dibuat untuk menghadirkan sistem operasi yang unggul dari sisi kecepatan dan keamanan. Contoh yang paling kentara tuh waktu booting Chrome OS. Waktunya jauh lebih cepat dibandingkan pakai Windows. Oh iya, Chrome OS ini juga optimal banget loh dipasang di perangkat dengan spek rendah sekalipun. Nggak khawatir bakal crash atau error meskipun Chromebook-nya cuman punya RAM 4GB dan prosesornya masih Intel Celeron. Dan di Chromebook juga kita bisa banyak buka tab, nggak bakal lemot deh. Terus Chromebook tuh punya sistem keamanan yang bagus banget, mulai dari software update otomatis, perlindungan maksimal terhadap virus, pencegahan kerusakan sistem, hingga sistem proteksi keamanan data. Karena alasan-alasan itu juga sepertinya kenapa Chromebook banyak dipakai di dunia pendidikan. Biayanya yang murah dan juga punya kinerja yang bagus. Jadi alasan tersendiri kenapa berbagai negara maju pun juga menggunakan Chromebook ini sebagai sarana pembelajaran. Nah, Indonesia juga jadi negara yang bakal mengoptimalkan Chromebook untuk pendidikan. Untuk ngebahas soal video ini, kayaknya perlu juga deh dibahas di video lainnya. Jadi, jangan lupa untuk menantikan video kami selanjutnya ya. Dan kalau kalian punya pertanyaan soal Chromebook ini, kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan juga nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau ada video baru dari kami. Saya Dinda dari tim Cari Sinyal, pamit undur diri. Bye-bye!